Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini teacher akan membawakan tematik 5, tema 3, subtema 1. Mari kita simak bersama. Tema 3, subtema 1, kelas 5, muatan IPA, KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Hewan mamalia dikenal dengan hewan menyusui, contoh sapi, kambing, kerbau, kucing, anjing, kuda, gajah, tikus, dan lain-lain. Ada dua jenis hewan mamalia. Yang pertama adalah herbivore atau herbivora, yaitu susunan giginya tidak mempunyai taring. Karena herbivora adalah pemakan tumbuhan. Sedangkan celah antara gigi seri dan geraham yang tidak ditumbuhi gigi disebut diastema. Ini gigi seri dan ini adalah gigi geraham. Nah, celah ini yang tidak ditumbuhi geraham disebut dengan diastema ya anak-anak. Yang kedua adalah karnivor atau karnivora, yaitu mempunyai gigi taring karena karnivor adalah pemakan daging. Gigi hewan herbivora selalu tumbuh. Gigi yang tanggal akan digantikan gigi yang baru. Jadi kalau giginya lepas, maka akan tumbuh gigi baru. Herbivore ada yang digolongkan hewan pemamah biak karena mengunyah makanan 2 kali. Saluran pencernaan hewan pemamah biak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Lambung terdiri atas perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau apomasum. Dan ini adalah uraiannya. Kita langsung menuju ke chart saluran pencernaan hewan pemamah biak. Kita ambil contoh sapi. Sapi memakan rumput melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Setelah itu, dari kerongkongan masuk menuju ke perut besar atau rumen. Di dalam rumen atau di dalam perut besar, makanan akan disimpan sementara sebelum akhirnya menuju ke perut jala atau retikulum. Di perut jala, makanan akan dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Setelah itu akan dikeluarkan lagi ke mulut. Nah, di mulut inilah makanan itu akan dimamah kembali sampai lumat oleh gigi geraham. Ya. Setelah itu makanan akan ditelan lagi menuju perut kitab atau omasum. Di dalam perut kitab ini makanan akan digiling. Setelah itu makanan akan menuju perut masam atau apomasum. Di dalam perut masam makanan akan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Setelah itu baru menuju ke usus halus. Nah, di dalam usus halus inilah makanan akan diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu sisa makanan yang tidak dicerna akan dibuang melalui anus. Dan kita lihat gambarnya. Ini adalah gambarnya ya, dari mulut menuju kerongkongan atau esofagus, kemudian ke rumen, dari rumen menuju ke retikulum. Nah, menuju ke retikulum, dari retikulum dikeluarkan lagi ke mulut untuk dimamah, kemudian ke omasum. Nah, dari mulut menuju omasum, dari omasum ke apomasum. Dari apomasum inilah kemudian masuk ke usus halus untuk dilakukan penyerapan sari-sari makanan, kemudian sisanya dibuang melalui anus. Sekarang tugas 1 kalian lihat tabel halaman 9. Di situ kalian disuruh menuliskan istilah dan arti, dan ini teacher sudah buatkan. Kalian tinggal menyalinnya di buku kalian, buku cetak kalian ya. Tugas 2 halaman 10.
menggambarkan proses pencernaan makanan dalam bentuk diagram alur. Kalian bisa melihat dari keterangan teacher sebelumnya. Kemudian sistem pencernaan manusia. Kita menuju ke sini anak-anak. Sistem pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia atau enzimatis. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari kasar menjadi halus dan biasanya terjadi di dalam mulut oleh gigi, jadi ketika kita ngunyah, dan di dalam lambung oleh otot-otot polos, yaitu gerakan otot mengaduk dan meremas makanan. Sekarang pencernaan kimiawi atau enzimatis adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Lalu enzim itu apa? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Selanjutnya, alat pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan. Kita lihat gambarnya. Saluran pencernaan manusia. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ada mulut, kerongkongan, hati empedu, dan lain-lain. Lalu urutannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut ada gigi, dan gigi ada 3 macam. Gigi seri yang ada di depan, kemudian gigi taring, dan gigi geraham yang ada di belakang. Yang kedua, ada juga lidah. Lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan dan membantu mendorong makanan untuk ditelan. Ini adalah gambar peta lidah yang bisa merasakan. Daerah yang berwarna lebih gelap ini bisa merasakan manis ya, dari samping sampai depan. Kemudian samping kanan kiri ini yang merasakan asam. Kemudian depan agak melebar, ini merasakan asin, dan paling belakang merasakan pahit. Selanjutnya adalah di dalam mulut juga ada ludah. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah, dan di dalam ludah terdapat enzim tialin atau enzim amilase yang merubah amilum atau karbohidrat atau zat tepung menjadi maltosa atau gula sederhana. Setelah itu makanan menuju kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan otot mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi kita bisa menelan makanan karena di dalam kerongkongan kita terjadi gerak peristaltik. Pada pangkal kerongkongan atau faring terdapat otot lurik yang bekerja secara sadar. Setelah itu makanan menuju lambung atau ventriculus. Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut. Terdiri dari 3 bagian. Bagian atas kardiak, tengah yang membulat itu fundus, dan bawah pilorus. Otot dinding lambung meremas dan mengaduk makanan dan bentuknya menjadi seperti bubur. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan dan proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim pencernaan, dan proses mencerna yang paling panjang terjadi di usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Berfungsi mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih kecil sehingga bisa dipakai oleh tubuh. Kemudian ada usus kosong atau jejunum. Berfungsi melaksanakan pencernaan berbagai macam struktur berupa air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta lemak. Yang ketiga adalah usus penyerap atau ileum. Berfungsi untuk pencernaan garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Kita lihat gambarnya anak ya, usus halus itu seperti apa. Ini adalah gambar usus halus. Di sini ini adalah duodenum. Setelah itu yang berwarna hijau ini adalah jejunum.
dan yang warnanya pink ini adalah ilium. Sekarang kita akan mengenal enzim yang ada di dalam lambung dulu ya. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. 3 lipase gastrik mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan yang keempat, asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, enzim di dalam pankreas. Enzim tripsin yang pertama berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Enzim lipase berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 5. Ada enzim amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. 6. Ada enzim elastase menurunkan protein elastin dan berperan dan beberapa protein lainnya. Yang ketujuh, nuklease berfungsi mendegradasi asam nukleat seperti DNA-ase dan RNA-ase. Sekarang enzim dalam usus halus. Di sini yang pertama ada enzim enterokinase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. 2. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 3. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 4. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 5. Enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang keenam, enzim lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketujuh, enzim erepsin atau dipeptidase berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Dan yang kedelapan, disakarase berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus besar atau kolon. Di dalam usus besar sudah tidak terjadi proses mencerna. Yang terjadi adalah penyerapan air ya. Kemudian yang ketiga, makanan yang tidak dicerna usus halus, misalnya selulosa dan lendir akan menuju usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan menjadi feses. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang membantu proses pembekuan darah. Setelah itu, sisa makanan yang sudah tidak dicerna dan tidak digunakan akan menuju anus. Namun sebelum dibuang melalui anus, feses ditampung di rektum. Jika feses sudah siap dibuang, maka otot sphinkter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot yang menyusun sphinkter adalah otot polos dan otot lurik. Demikian dari teacher anak-anak. Semoga kalian paham dan mengerti dan semoga tugasnya bisa kalian kerjakan tepat waktu. Demikian, wassalamualaikum.